Halo, perkenalkan nama gue Guntur. Selamat datang di channel gue yang bernama Cerita Malam. Di channel ini gue bakal bahas seputar kasus-kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Oke, di video pertama kali ini, gue bakal bahas kasus tentang pembunuhan Kelly Cook. Berikut kronologinya. Pada tanggal 22 April 1981, di desa kecil bernama Standard, Provinsi Alberta, negara Kanada. Perempuan bernama Kelly Cook yang masih berusia 15 tahun. Saat itu mendapatkan telepon pada pukul 8.20 pagi, menanyakan jasanya sebagai pengasuh anak atau babysitter. Pria menelpon itu mengidentifikasi dirinya sebagai Bill Christensen dan meminta Kelly untuk menjadi pengasuh di rumahnya pada malam itu. Setelah Kelly bertanya kepada ibunya, nama Bill Christensen itu adalah nama yang umum di kota tersebut. Kelly langsung setuju dengan tawaran tersebut dan memberitahu sang penelpon atau pria yang bernama Bill untuk menjemputnya di rumah setelah makan malam. Pada saat pukul 8.30 malam, sebuah mobil buatan Amerika Utara berhenti di luar rumah keluarga Cook. Melihat kedatangan Bill, Kelly bergegas berangkat dan berpamitan kepada keluarganya, lalu masuk ke dalam mobil Bill. Beberapa saat kemudian, Kelly seharusnya menelpon ke rumahnya jika sudah di rumah Bill. Tetapi tidak ada panggilan yang masuk. Setelah beberapa jam kemudian, orang tua Kelly yang khawatir tentang keberadaannya lalu menghubungi Royal Canadian Mounted Police atau kepolisian setempat. Setelah itu, kepolisian bergegas melaksanakan pencarian dengan skala penuh secara cepat. Setelah melakukan pencarian, tidak ditemukan adanya jejak-jejak keberadaan Kelly maupun Bill yang ditemukan. Pada tanggal 28 Juni 1981, kira-kira 2 bulan setelah hilangnya Kelly, lalu jenazahnya ditemukan di Danau Chin dekat Taber, Alberta. Tubuh Kelly yang sudah membusuk sangat parah dan harus dilakukan identifikasi melalui giginya. Saat melakukan identifikasi menyeluruh kepada tubuh Kelly, ditemukan bahwa dia diikat dengan tali, dibebani dengan batu bata yang berat dan dibuang ke Danau Chin. Saat ditemukan, Kelly masih mengenakan baju lengkap. Hasil otopsi menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Salah satu artikel mengklaim bahwa Kelly meninggal karena sesak napas. Tetapi penyebab kematian ini tidak dilaporkan secara jelas dan tidak muncul di halaman file kasus kepolisian setempat. Penyebab pasti kematian Kelly sampai saat ini masih belum terpecahkan. Oke, langsung saja gue bakal masuk ke teori dalam kasus ini. Hanya satu teori yang sangat masuk akal dalam kasus ini. Kelly dibunuh oleh Bill Christensen. Satu-satunya tersangka utama adalah pria yang menjemput Kelly untuk bekerja sebagai babysitter yang diketahui terakhir kali dengan nama Bill Christensen. Pada saat Kelly dijemput dan diculik, saksi mata menggambarkan sosok Bill ini berusia sekitar 30-45 tahun. Jika diperkirakan pria ini masih hidup sekarang, ia berusia akhir 60-an hingga awal 80-an. Dia juga dilaporkan memiliki tinggi badan sekitar 178 cm dan memiliki tubuh sedang dan rambut gelap. Lalu kepolisian setempat pernah membagikan sketsa tersangka, walaupun sketsa tersebut tidak ada lagi di halaman berkas perkara kepolisian. Kepolisian Kanada percaya bahwa pembunuhan Kelly adalah kejahatan yang direncanakan dengan cermat. Sebelum Kelly diculik pada tanggal 18 April, seorang pria yang mengaku sebagai Bill Christensen pernah menelpon gadis lain di kota dan memintanya untuk mengasuh. Tapi gadis itu menolaknya lalu memberikan nomor Kelly. Ini menunjukkan perencanaan yang matang dan juga tampaknya Kelly sendiri bukanlah target secara spesifik. Adanya juga desas-desus yang belum dikonfirmasi di dalam diskusi tentang kasus ini yang menjelaskan bahwa ada seorang pria menelpon ke sekolah setempat pada bulan Maret menanyakan tentang sosok skater muda di kota yang ditampilkan di koran lokal, menerima nomor gadis itu dan bahwa inilah gadis yang akhirnya meneruskan nomor Kelly ke Bill. Jika benar, ini juga menunjukkan bahwa pembunuhan berencana untuk menculik seorang gadis lokal jauh sebelum hilangnya Kelly dan pembunuhan selanjutnya. Ada aspek yang membingungkan untuk kasus ini. Apakah Bill seseorang yang berasal dari Standard? Pada tahun 1981, polisi dengan jelas mengira bahwa pelaku berasal dari daerah tersebut. Salah satu polisi setempat yang bernama Craig Green mengatakan pada awak pers, tidak diragukan lagi bahwa tersangka tinggal di daerah itu atau sering mengunjungi rumah Kelly. Dia tahu seperti apa rupa Kelly dan tahu siapa namanya. Tersangka juga tahu tata letak kota dan beberapa tetangganya. Pernyataan ini kurang berdasar, karena jika Bill berasal dari Standard atau daerah sekitar, bagaimana dia bisa
begitu yakin bahwa orang tua Kelly tidak akan mengenali Bill atau kendaraannya ketika dia menjemput Kelly. Dan mengapa tidak ada yang pernah mengidentifikasi Bill dari sketsa tersangka yang dibagikan tak lama setelah kejadian itu? Jika Bill berasal dari daerah tersebut, keputusannya untuk menculik dan membunuh seorang gadis yang sangat dekat dengan rumahnya sangat tidak masuk akal. Terus Kelly ini dianggap sebagai salah satu kasus pembunuhan paling terkenal yang masih belum terpecahkan di Alberta, Kanada. Tapi setelah menyelidiki lebih dari 2000 kemungkinan tersangka, kasus ini terhenti. Pihak berwenang berharap kepada publik dapat memberikan beberapa informasi baru yang akan membantu kasus dingin misterius ini. Komunitas standar dan orang-orang terdekat Kelly layak mendapatkan jawaban. Kakak perempuan Kelly, Mayreen, menjelaskan pada media seperti apa hidup tanpa Kelly. Aku sangat merindukannya, dia seharusnya duduk di meja bersama kami. Hadiah sebesar $100.000 ditawarkan oleh Village of Standard untuk siapa saja yang bisa memberikan informasi apapun mengarah pada kasus pembunuhan Kelly ini. Oke, sekian untuk kasus misteri pembunuhan Kelly ini yang memiliki kronologi singkat saat terjadinya pembunuhan dia. Satu-satunya teori yang sudah gue paparkan tadi adalah petunjuk satu-satunya bagaimana nasib Kelly bisa terbunuh dan tubuhnya ditemukan di danau. Sungguh disayangkan perempuan muda ini harus mati secara misterius, dan sampai saat ini pelakunya masih belum tertangkap. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika kalian punya kasus-kasus yang ingin gue bawakan, bisa langsung aja komen. And see you guys in the next video.